Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi. Ada satu kisah yang kisah ini seperti biasa nggak perlu dicari tahu apa di mana kejadiannya, kapan atau siapa. Pokoknya ada ceritanya, ada kisahnya. Ambil aja hikmahnya. Jadi ada seorang ya santri lah, bisa dibilang santri, ya ustadz lah bisa dibilang karena udah pernah mondok gitu. Nah, dia ini suka sodakoh, orangnya suka sodakoh, baik ke teman-temannya, ke siapa aja lah, pokoknya suka sodakoh. Nah, tapi dia teh terkenal sombong katanya. Jadi kalau sodakoh tuh misalkan omongannya digede-gedein atau bilang punya banyak uang lah, nggak usah dipikirin lah, uang segitu mah nggak ada apa-apanya lah, misalkan setiap habis ngasih itu. Jadi banyak orang yang bilang tuh katanya sombong dia. Nah, ternyata lama kelamaan terus berjalan itu, setiap orang ini ngasih itu pasti ada bahasa-bahasa sombong kepada fakir miskin, kepada teman-temannya yang kekurangan, tetangga-tetangganya dan lain-lain pokoknya. Nah, sampai suatu saat ada ya santrinya lah, bisa dibilang santrinya. Santrinya itu berani ngomong gitu. Wahai guru, apakah guru itu nggak sombong tah gini 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 katanya. Ya tujuannya itu menasehati lah, santri itu menasehati, memberanikan diri karena peduli. Akhirnya eh, si ustadz ini jelasin, saya sombong ketika habis ngasih ke orang, ketika apa habis sodako disebut dermawan, tapi setiap ngasihnya selalu sombong, ada bahasa-bahasa yang ditinggikan. Itu dengan ilmu, kata si ustadz itu, nggak sembarangan. Bukan karena hati sombong merasa harta milik saya sendiri. Itu katanya naudzubillah, kata si ustadz itu teh. Saya tuh ngerasa uang itu bukan punya saya, segala-galanya bukan punya saya. Saya tuh hanya menyalurkan rezeki orang melalui saya. Saya di dalam hati sadar saya nggak miliki apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Cuma kenapa bahasa saya seolah-olah sombong? Itu tujuannya supaya nggak buat malu orang yang dikasihnya. Jadi punya ilmunya beliau itu ya, ketika sombong itu sudah diperkirakan matang-matang bahwasanya dari pengalaman dia, kalau ngasih uang atau ngasih harta atau ngasih apapun ke orang fakir miskin, ke temannya yang gak mampu, kalau kitanya biasa-biasa aja atau bahkan ini ada ala kadarnya, saya bagi-bagi rezeki, sisakan rezeki saya segini. Nah, orang yang nerimanya itu nggak apa ya bahasanya, sungkan atau nggak enak hati gitu. Nggak enak hati karena takut pikirannya punyanya itu aja, hanya itunya saja, apa hartanya tuh hanya segitu-gitunya gitu. Jadi makanya disombongin itu supaya yang nerimanya itu enak, yang nerimanya nggak ada ngerasa aduh dia kasihan punyanya segitu-gitunya. Nah, supaya itu. Nah, ini memang terjadi di masyarakat ya. Ya pokoknya ceritanya seperti itulah. Jadi alasannya omongannya digede-gedekan, bilangnya uangnya masih ada, tenang aja ini mah hanya sisaan lah, ini mah hanya sebagian kecil lah, kata kayak yang sombong. Tapi padahal tujuannya supaya yang nerimanya itu nggak ada rasa nggak enak hati tuh. Aduh ini kasihan orang. Coba kalau contoh lah, contoh ambil contoh. Misalkan ada orang ngasih gini, Pak ini punten Pak, saya itu hanya ngasih seadanya nih ya, saya sedekah ya, walaupun saya juga masih kekurangan, tapi saya diusahakan lah, saya mendahulukan bapak padahal keluarga saya juga kurang. Itu kan yang nerimanya pasti nggak enak hati. Aduh, gara-gara saya dia rela. Pasti bahkan ada nggak sedikit orang yang nolak nantinya karena ngasihnya aja bahasanya udah rendah, bahasanya dia tuh ngerendahkan diri. Jadi apa ya, karena mungkin ya orang umum biasanya nganggapnya itu tawadu. Ah, jangan sombong, jangan menggedekan harta. Tapi justru kalau orang yang berpikir lagi, ada orang yang berijtihad bahwasanya ketika kita sedekah tuh jangan nunjukin kita tuh kurang. Ketika kita sedekah, tunjukkan bahwasanya kita tuh udah bener-bener rela kehilangan uang itu gitu. Jadi supaya yang nerimanya tuh nggak ada rasa nggak enak. Aduh, nggak enak gara-gara saya dia ngeluarin uang. Jangan-jangan dia kurang di keluarganya. Jangan-jangan dia juga belum makan. Jangan-jangan dia itu mendahulukan saya. Nanti yang menerimanya itu akan sungkan, akan gak enak hati. Nah, demi menjaga perasaan itu, maka ketika habis sedekah itu dia selalu ada bahasa-bahasa yang membuat orang yang menerimanya tuh tenang. Kira-kira orang yang nerimanya tuh gak ada rasa gak enak tuh.
tenang, apapun terserah bahasanya ya. Apakah memang bilang ini alhamdulillah saya dapat rezeki tambahan, ada proyek, ada bisnis apa kek. Nah ini ada alhamdulillah sodako, ini nggak seberapa kok, saya masih ada banyak kelebihan. Ini mah hanya sekedarnya. Nah itu kan jadi yang nerimanya pasti tenang. Oh iya, dia orang kaya, akan gak enak. Nah coba untuk memperdalam rasa, dalam tanda kutip kayak ngaji rasa gitu. Untuk memperdalam rasa supaya kita bisa merasakan, coba kita posisikan jadi orang yang dikasih. Nah, bayangin kalau kita dikasih sama orang, lalu orang itu yang ngasih ke kita nih, bajunya compang-camping atau misalkan rumahnya kayak butuh direnov atau lihat anak-anaknya kelaparan, kita kan nerimanya nggak enak. Nah, itu makanya posisikan kita seperti yang dikasih, maka kita akan enak nerimanya kalau tahu orang yang ngasihnya tuh uangnya lebih, uangnya berkelebihan, cukup. Maka kan enak nerimanya. Aduh alhamdulillah enak banget, seneng. Nah, jadi tujuan orang tersebut ketika habis ngasih atau dermawan itu suka meninggikan omongannya, sebenarnya dia itu ya mengolah kata, dia nggak bohong, tetap jujur, tapi diolah kata seolah-olah membuat orang yang nerimanya tuh tenang, nggak kepikiran bahwa saya itu cukup, udah nggak usah mikirin saya ngasih itu udah bener-bener rela gitu, nggak akan kepikiran. Nah itu jadi tujuannya seperti itu ya, makanya ya itulah perlu tabayun lah. Jadi kalau gini kan jelas, oh orang yang kata-katanya tinggi bukan berarti sombong, pasti ada apa bahasanya ya, ada niat yang kita nggak tahu. Jadi kalau bahasa di apa namanya tasawuf tingkat tinggi itu kan yang menentukan sombong enggaknya tuh hati sebenarnya. Kalau tasawuf yang istilahnya di kitab-kitab dasar mungkin iya, ucapan itu bisa jadi sombong, perilaku bisa jadi sombong. Ada perilaku yang mengindikasikan atau menandakan dia itu sombong, ada kata-kata yang mengindikasikan dia itu sombong. Tapi kalau bagi tasawuf yang tingkat tinggi, sombong atau ya sombong ngerasa diri gede, ngerasa diri bagus itu di hati. Nah kadang terjadi banyak orang yang di tasawuf tingkat tinggi perilakunya kayak yang sombong, kata-katanya kayak yang sombong, tapi di hatinya masya Allah tawadunya betul. Di hatinya ngerasa dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, semuanya titipan, tapi di perilakunya emang kelihatannya sombong. Nah itu terjadi banyak di kalangan sufi-sufi kelas atas, wali-waliullah gitulah. Ya tasawuf tingkat tinggi, jadi dohirnya kelihatannya kayak sombong, padahal hatinya selalu merendah, selalu nggak merasa nggak punya apa-apa. Aku tuh siapa? Nah itu jadi ya itulah. Jadi kalau yang masih dasar mungkin nyangkanya sombong. Ya mungkin itu sebagai share aja ya. Silakan diambil hikmahnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.